Hai, halo teman-teman. Kembali lagi di channel kita, Canopy Channel. Hari ini aku akan kembali menceritakan alur cerita drama Reborn Rich episode yang ke-13-14. Episode 13 dimulai dengan pimpinan Jin Yang Chul yang menanyakan perihal Sunyang motor yang saat ini sudah tidak diinginkan lagi. Banyak orang-orang yang menuduh bahwa dirinya telah memakai uang tersebut untuk kepentingannya sendiri. Perusahaan yang bergerak dalam bidang mobil ini kini malah jatuh, dan yang lebih menyakitkan untuk pimpinan Jin adalah ketika anak-anaknya pun tidak mendukungnya. Jin Yang Chul menanyakan mengapa anak-anaknya berada di garis terdepan untuk menantangnya perihal Sunyang motor. Dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Jin Do-jun bahwa sebenarnya Sunyang motor tidak terlalu diminati oleh masyarakat lagi karena performa dan nilainya sudah turun di pasaran, apalagi dengan harga jual yang tinggi dibandingkan dengan mobil yang lain sama di kelasnya. Kemudian Do-jun meminta kepada kakeknya agar menyerahkan Sunyang motor kepadanya, dan ia berjanji akan membuat perusahaan tersebut lebih maju, dan ia berjanji akan memastikan orang-orang tak ada lagi yang bilang kalau Jin Yang Chul berbuat sewenang-wenang dan memakai uang untuk kepentingannya pribadi. Akhirnya, Do-jun pun mendapatkan Sunyang motor. Ia membangkitkan Sunyang motor dengan produk mobil Apollo. Do-jun tahu kalau mobil Apollo tidak akan meledak di pasaran. Untuk itu, ia mempunyai ide untuk memasarkan mobil baru Sunyang tersebut pada saat Piala Dunia FIFA. Lantas, bagaimana nih menurut teman-teman? Apa hubungannya Piala Dunia dengan Apollo ya? Sepertinya karena Do-jun akan memberikan promosi dukungan pada timnas Korea Selatan yang bertanding pada Piala Dunia. Untuk melancarkan usahanya tersebut, Do-jun mencoba membuat produk cicilan jangka panjang, yakni 60 bulan kepada Sunyang Card untuk menjual mobil tersebut. Namun, mendapatkan penolakan karena performa Sunyang motor sudah jatuh. Namun, menanggapi hal tersebut, Do-jun mengajukan untuk mengakuisisi Sunyang Card. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perusahaan tersebut dipimpin oleh paman tertuanya, yakni Jin Yong-ki. Jin Yang Chul meminta agar Do-jun segera menemuinya karena pimpinan Jin ingin membicarakan sesuatu mengenai Apollo. Jin Yang Chul ingin menjual Sunyang motor kepada perusahaan India ataupun Tiongkok. Sudah pasti Do-jun akan menolaknya karena jika dengan begitu maka orang akan terus beranggapan bahwa Sunyang motor adalah sebuah kesalahan dari pimpinannya, yakni Jin Yang Chul. Do-jun menyarankan untuk menunggu sampai Piala Dunia berlangsung. Namun Jin Yang Chul beranggapan kalau hal tersebut mustahil karena jangankan semifinal, untuk masuk babak 16 besar saja hal yang sulit untuk tim Korea Selatan. Untuk meyakinkan kakeknya, Do-jun kembali memberikan penawaran taruhan. Jika tim Korea Selatan masuk semifinal, maka Sunyang motor tidak boleh dijual. Begitupun sebaliknya, jika Korea Selatan kalah, maka kakeknya berhak menjual Sunyang motor. Menurut Yang Chul yang mengatakan itu kepada Lee Hang-jae, dari semua anak dan cucunya, satu-satunya yang peduli terhadap Yang Chul adalah Do-jun. Bahkan pimpinan Jin Yang Chul berencana untuk merevisi wasiat tertulisnya. Dan akhirnya Piala Dunia pun dimulai. Do-jun meluncurkan iklan besar-besaran dengan memasangkan spanduk yang bertuliskan selamat atas kemenangan Korea dari Sunyang motor. Padahal pertandingan pun belum juga dimulai. Namun itu adalah strategi Do-jun agar orang-orang penasaran dan akan melihat spanduk tersebut sebanyak 2 kali. Dari awal kemenangan Korea pun, peluncuran Apollo berjalan mulus. Setelah melewati beberapa pertandingan, Korea berhasil masuk ke seperempat final. Mobil Apollo makin populer dan penjualannya meningkat. Yongki marah besar karena di luar perkiraannya bahwa Apollo meningkat sangat pesat di tangan Do-jun. Yongki sangat yakin sebelumnya Apollo akan gagal, akan menjadi kegagalan terbesar Sunyang motor. Namun, anggapan Yongki tersebut terbantahkan. Bahkan, penjualan Apollo masuk ke dalam Guinness Book Record. Do-jun berencana memamerkan hasil tersebut kepada kakeknya. Di rumah pimpinan Yang Chul, ia mengatakan bahwa Korea akan kesulitan untuk memenangkan pertandingan melawan Spanyol. Untuk itu, Pak Lee Hang-jae menyarankan agar pimpinannya tersebut menonton pertandingan bersama Do-jun.
Namun, ternyata delirium yang diderita Jin Yang Chul semakin parah. Hyunmin menyajikan teh untuk Jin Yang Chul meskipun sebelumnya ia sudah dilarang oleh Lee Pil-ok untuk mengantarkan makanan ataupun minuman. Bahkan dilarang keras untuk memberikan obat. Namun, menyadari keadaan Yang Chul yang memburuk, Hyunmin hendak memberikan obat pada pimpinan Jin. Namun, Lee Pil-ok menyimpannya. Hyunmin akhirnya menemukan obat itu. Namun, Lee Pil-ok memergoki dan memarahi Hyunmin. Ternyata tanpa Lee Pil-ok sadari, sebelumnya ternyata Hyunmin tahu sesuatu tentang kejahatan Lee Pil-ok. Istri pimpinan shock karena mengetahui ada orang lain yang tahu tentang dirinya. Tiba-tiba saat dirinya keluar dari ruangan kerja, Lee Pil-ok dikagetkan dengan keadaan suaminya yang sudah tergeletak di lantai. Saat itu, Do Jun pun baru datang dan langsung memeluk kakeknya yang ternyata kakeknya tersebut meninggal dunia. Pimpinan Jin Yang Chul meninggal pada usia 76 tahun dan telah memimpin Sonyang selama 32 tahun. Ia merupakan seorang tokoh besar dalam sejarah kontemporer. Namun, sayang sekali kepergiannya seolah-olah telah dinantikan oleh anak-anaknya yang hanya mementingkan soal wasiatnya. Mereka sedang dihebohkan dengan surat wasiat, apalagi surat tersebut baru saja diubah. Namun, dalam wasiat tersebut, Do Jun tidak mendapatkan warisan apapun, yang mana itu mengejutkan semua orang. Kabar tersebut sampai ke telinga Oh Se-hyun. Oh Se-hyun yang mendengar itu sangat kaget dan tidak percaya bagaimana mungkin cucu yang terdekat dengannya tidak mendapatkan hak waris apapun. Do Jun pun tidak mengerti. Bahkan ia ingin menanyakan hal itu pun, bagaimana mungkin kakeknya sudah tiada. Selepas kakeknya pergi, Sonyang pun dipimpin oleh istrinya Jin Yang Chul, yakni Lee Pil-ok. Ia juga mengumumkan kepada anak-anaknya bahwa ia adalah pemilik saham terbesar di perusahaan induk. Ia berencana memberikan saham kepada anaknya yang mampu memajukan Sonyang. Hwayong mendatangi Yeon-ki untuk menawarkan memberikan sahamnya kepada Do Jun. Dengan imbalan, Do Jun mau mengembalikan saham Sonyang Department Store padanya. Ayahnya menyarankan agar rekaman CCTV di rumah sakit sebaiknya disebarkan karena surat wasiat yang ditulis kakeknya dalam gangguan kognitif dapat dibatalkan. Do Jun pun menghubungi Pali. Namun, alih-alih menurutkan apa kata ayahnya, ia malah meminta Lee Hang Jae untuk menghapus CCTV tersebut. Alasannya karena Do Jun tidak mau mempermalukan kehormatan kakeknya. Do Jun sedang berperang dengan keluarganya sendiri untuk memperebutkan saham di perusahaan Sonyang. Do Jun menemui neneknya untuk menanyakan tentang galeri SIM dan saham yang dimiliki neneknya. Dengan nama pinjaman, Do Jun punya satu cara lain untuk menguasai saham perusahaan induk, yakni dengan membuat Lee Pil-ok merasa terancam. Dengan dikaitkannya sebagai otak di balik kecelakaan itu, akhirnya Do Jun mendapatkan 17% saham Sonyang. Hal tersebut jelas menggemparkan keluarga Sonyang. Dan Jin Young-ki kini marah besar kepada ibunya. Lanjut kita ke episode 14. Anak-anak Jin Yang Chul yang masih belum terima kalau ibunya memberikan saham tersebut kepada Do Jun, apalagi alasan yang belum jelas. Lantas di episode 14 ini apa yang akan dilakukan Do Jun selanjutnya dengan saham tersebut? Di episode 14 ini dimulai dengan kekecewaan Min Young pada Do Jun yang membiarkan neneknya, Lee Pil-ok, bebas dari jeratan hukum dengan cara pergi ke luar negeri. Min Young berpikir Do Jun melakukan hal tersebut demi memperoleh hartanya. Do Jun terus berusaha menjelaskan, namun Min Young yakin kalau Do Jun akan semakin haus dan dengki. Do Jun mencoba meyakinkan kalau ini akan berakhir setelah ia benar-benar menjadi CEO grup Sonyang. Dan kini tibalah hari di mana rapat pemilihan CEO baru Sonyang Financial dengan kandidat Lee Hang Jae dan juga Do Jun. Namun belum sempat dimulai, semua orang yang berada di sana menerima sebuah pesan yang sama, kalau Do Jun telah membunuh pimpinan Jin Yang Chul. Tentu saja mereka meminta penjelasan kepada Do Jun mengenai benar tidaknya isi pesan tersebut. Dan Do Jun menjawab dengan tegas kalau hal tersebut tidaklah benar. Tidak begitu saja, jelas mereka akan
meminta bukti atas sanggahannya tersebut. Dan Songjun tiba-tiba memberikan ide agar Dojun menunjukkan CCTV tersebut. Namun, dari sebuah rekaman yang diputar, terdengar suara Dojun yang meminta untuk menghapus isi rekaman CCTV. Ternyata Pak Hang Jae ini mengkhianati Dojun dengan mengatakan sepertinya di sana telah terjadi sesuatu. Jika tidak, kenapa dia memintaku menghapus rekamannya? Ternyata sebelumnya Pak Hang Jae ini sudah menemui Songjun dan mereka bekerja sama dengan syarat ia meminta imbalan kepada Songjun sebidang tanah karena Hang Jae telah memberitahunya tentang rahasia Dojun dan Yang Chul. Dari sana pula terungkap kalau Pak Hang Jae ini sudah sering loh mengkhianati pimpinan Jin. Usaha kakak beradik yakni Yongki dan Dongki untuk menjadikan Lee Hang Jae sebagai pimpinan Sunyang finansial berjalan mulus dan menganggap bahwa Dojun kali ini bukan lagi saingan mereka. Songjun kemudian menemui Lee Hang Jae. Alih-alih memberikan saham sesuai permintaannya, Lee Hang Jae malah diminta agar segera pensiun. Tidak hanya itu, Songjun pun mengancamnya dengan menunjukkan bukti penggelapan uang yang dilakukan oleh Lee Hang Jae. Tidak terima dan marah besar, Lee Hang Jae mengungkit bahwa dia dan kakeknya lah yang berhasil membangun Sonyang. Bahkan jauh sebelum Songjun lahir. Songjun menemui Dojun yang masih berada di ruang rapat. Ia datang untuk menawari Dojun untuk membelinya saham yang Dojun miliki. Namun jelas Dojun akan menolaknya. Perjalanan perusahaan induk Sonyang ternyata tidak berjalan mulus begitu saja. Sebab tiba-tiba saja Choi Chang-jae yang kini berambisi untuk menjadi seorang presiden mengumumkan bahwa penentangan terhadap Sonyang untuk melakukan pemisahan perusahaan agar terbebas dari pajak, dan ia berjanji akan membuka celah untuk membuka adanya dugaan korupsi pada Sonyang. Dan hal itu didukung oleh banyak pihak. Chang Jae melakukan ini jelas karena adanya pihak di belakangnya, yakni Dojun. Kemudian Dojun mendapatkan sebuah paket dari Lee Hang Jae berupa surat yang di dalamnya berisikan sebuah USB dan rekaman video Jin Yang Chul. Saat USB itu diputar, ia mengatakan bahwa tidak akan memberikan hartanya kepada Dojun karena ia tahu tanpa warisan pun Dojun akan tetap menjaga Sonyang. Pada saat perekaman video, Jin Yang Chul sempat tidak ingat siapa itu Dojun. Namun pada saat ia mengingatnya bahwa Dojun adalah cucunya dan Dojun adalah orang yang satu-satunya mirip dengannya, dan itu merupakan sebuah video terakhir dari kakeknya. Dojun mendapatkan warisan yang tidak diketahui dan tidak ditulis dan dengan sengaja terpisah. Yang Chul meninggalkan sebuah warisan untuk Dojun, yakni sebuah catatan dana yang digelapkan dengan nama Sunyang Micro Project. Jika kita balik lagi di episode pertama, dokumen dan dana inilah yang diselidiki oleh Yeon Yunwo, di mana perusahaan tersebut hanya sebuah perusahaan cangkang dengan dana yang fantastis, dan yang ternyata dana fantastis itu kini menjadi miliknya. Pertemuan Lee Hang Jae dengan Dojun untuk membahas warisan. Bahkan menurut Pak Hang Jae, pimpinan Jin telah bekerja keras dan menyiapkannya cukup lama untuk diberikan kepada penerus Sonyang. Hang Jae menjelaskan bahwa tidak ada satupun orang di Sonyang yang tahu soal uang tersebut. Uang tersebut tidak akan mudah terlacak, bahkan tidak perlu membayar pajak warisan. Namun Dojun tak habis pikir, kenapa Pak Hang Jae ini memberikan uangnya kepada Dojun, atau bahkan bisa saja ia membawa kabur uang tersebut. Hang Jae memberitahu kepada Dojun kalau menjadi pelayan bukanlah pilihannya, namun dia bisa memilih pemilik untuk dilayani. Yongki, Dongki, dan Hwayong berencana ingin memberikan asupan dana kepada bakal calon presiden seperti yang dulu ayahnya lakukan. Namun mereka kebingungan kepada siapa dana itu akan diberikan. Yang jelas mereka akan mendanai kandidat yang kuat agar mereka tidak saling menjatuhkan satu sama lain, maka mereka harus pada satu suara. Padahal sudah jelas mereka bertiga, terlebih Yongki dan Dongki, tetap memperebutkan kursi teratas Sonyang dengan cara apapun. Bahkan Dongki yang diberikan ide oleh putrinya hendak berencana menjadikan perusahaan mandiri dan terpisah dari Sonyang. Dirasa itu adalah ide yang bagus, Dongki mulai merencanakan rencananya. Dia memecat berbagai posisi CEO termasuk Oh Se-hyun yang menjabat sebagai CEO di Sonyang Investment. Dan Dojun mulai mengetahui kalau pamannya tersebut
ingin melakukan pergerakan sendiri. Setelah itu, Dojun mendatangi Dongki untuk menawarinya saham Sonyang Card dengan alasan bahwa Dojun akan menyerah untuk menguasai Sonyang. Dojun pun menemui Yongki dan Yongki tahu bahwa adiknya tersebut akan membeli Sonyang Card. Yongki yang mengetahui itu, kemudian ia pun berencana akan membeli Sonyang Card 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan kepada Dongki. Jelas, Dongki tidak mau kalah. Dia menemui Dojun dan membeli saham Sonyang Card dengan jaminan 2% saham Sonyang Group. Namun, krisis kartu kredit melanda dan memaksa Sonyang Card diambang kebangkrutan. Akibatnya, tidak hanya perusahaan Dongki, Sonyang pun akan terkena imbasnya. Saat mengetahui bahwa 2% saham Sonyang Group berada di tangan Dojun, Yongki menawarkan untuk membelinya. Pada akhirnya, Dojun menjual 2% saham tersebut 2 kali lipat dari harga yang dibayarkan Dongki untuk membeli Sonyang Card. Di tengah jalan, ketika Dojun hendak pulang, melihat seseorang seperti dirinya, yakni Yeon Yunwo. Ia pun ingat ketika ia menjadi Yeon Yunwo, dirinya terlilit hutang.